3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya Bapak mohon maaf karena beberapa minggu ini Bapak tidak upload video karena memang ada kesibukan yang lain, dan juga kebetulan beberapa minggu yang lalu Bapak agak kurang sehat. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Perhatikan baik-baik ya. Kalian tentu punya teman dengan satu hobi. Contoh, Andi dan Aldi sama-sama suka main bola. Kemudian Siti dengan Markona sukanya bulu tangkis. Nah, kemudian ada teman yang lain suka yang lain gitu ya. Kalau kita kumpulkan, contoh misalkan di sini ada yang hobi bulu tangkis, maka isinya itu ya Siti, Markona, Samsudin dan sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai hobi sepak bola, di situ ada Aldi, ada Andi, kemudian ada Mehmet ya, kemudian ada Ronaldo. Nah, itu yang suka sepak bola. Kemudian ada yang suka misalkan makan mie ayam, dan apalah banyak sekali. Nah, kalau kita kelompokkan masing-masing dari mereka itu ke dalam satu hobi atau satu kesamaan, itulah yang disebut dengan relasi. Nah, jika kita anggap sepak bola itu adalah himpunan, dan orang-orang yang menyukai sepak bola itu juga kalau dikumpulkan menjadi sebuah himpunan, maka relasi itu adalah menghubungkan satu himpunan tersebut ke himpunan yang lain gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Jika Bapak misalkan punya sebuah himpunan ya, masih ingat ya dalam diagram Venn kelas 7 ya, ini adalah himpunan A. Katakanlah himpunan ini himpunan A dan ini himpunan B gitu ya. Nah, himpunan A ada anggotanya tentu ya. Anggotanya misalkan Sari gitu ya. Kemudian Andi dan Siti misalkan. Nah, di sini ada anggotanya juga gitu ya. Misalkan sepak bola gitu ya, sepak bola, kemudian ada bulu tangkis gitu ya, bulu tangkis, kemudian ada tenis meja gitu ya. Nah, karena Sari ini sukanya bulu tangkis, maka Sari kita hubungkan ke bulu tangkis ya. Andi sukanya apa? Andi sukanya sepak bola. Nah, jadi Andi dihubungkan ke sepak bola. Nah, selain sepak bola, ternyata Andi juga suka main bulu tangkis gitu. Sedangkan Siti sukanya tenis gitu ya, dan bulu tangkis. Nah, hubungan-hubungan inilah yang disebut dengan relasi. Jadi relasi itu adalah menghubungkan satu anggota A ya dan ke anggota B gitu ya. Nah, anggota ini anggota A ya, anggota himpunan A disebutnya dengan domain gitu ya, atau kalau bahasa kita namanya daerah asal gitu ya. Sedangkan anggota himpunan B disebut kodomain gitu ya. Nah, gitu kodomain. Nah, atau daerah kawan gitu ya. Nah, itu. Paham ya? Jadi relasi itu menghubungkan satu anggota ke anggota yang lain gitu ya. Nah, relasi harus punya nama. Relasi harus punya nama. Contoh, misalkan ini kita namakan relasi hobi. Nah, nama ini harus sesuai dengan yang ada pada himpunan. Contoh, Sari hobi bulu tangkis. Masuk akal kan ya? Andi hobi sepak bola, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ini dikatakan relasi makan gitu ya? Coba kita bayangkan, Sari makan bulu tangkis gitu ya, Andi makan sepak bola. Nggak nyambung. Jadi ini bukan relasi makan, tapi relasi hobi. Atau boleh relasi bermain gitu, boleh gitu ya, relasi bermain bebas. Yang penting ini ada hubungannya gitu. Sari bermain bulu tangkis, Andi bermain sepak bola dan sebagainya. Itu namanya relasi.
relasi. Jelas ya? Bab kita itu adalah relasi dan fungsi. Paham ya sampai sini? Oke. Contoh lain misalkan ada dua himpunan juga gitu. Ini A, ini B gitu ya. Ini ada 3 anggotanya. Misalkan ini Adiba gitu ya. Kemudian ini Rizka gitu ya. Kemudian ini Imron ya. Kemudian di sini ada mie ayam gitu ya. Kemudian ini ada bakso gitu ya. Kemudian ini ada lemper gitu ya. Nah, lemper gitu ya. Imron dipasangkan ke lemper gitu ya. Sedangkan Rizka ke bakso, ke mie dan ke lemper gitu. Adiba ke mie dan bakso. Nah, ini juga sama contoh dari sebuah relasi. Bebas kita namanya relasi apa nih kira-kira yang sesuai. Relasi hobi masuk, relasi makan masuk, relasi bikin bisa Imron bikin lemper kan, bentar lagi mulu dan gitu. Nah, itu adalah contoh dari relasi. Cukup jelas ya? Nah, menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama tadi itu dengan cara diagram panah ya. Contohnya yang seperti tadi ya, ada 2 himpunan gitu ya. Yang A, yang B kita hubungkan. Nah, ini namanya menyatakan relasi dengan diagram panah. Contoh aja misalkan di sini Ani dan Ina gitu ya. Ini mie, bakso, siomay gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, selain pakai diagram panah, itu kita menggunakan diagram kartesius ya. Diagram kartesius tentu kalian sudah belajar ya, diagram kartesius. Ada 2 sumbu ya. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Karena di sininya A dan B, maka X-nya kita ganti menjadi A, Y-nya kita ganti menjadi B. Anggota A siapa aja? Ani gitu ya, dan Ina gitu ya. Sedangkan anggota B ada Mi. Ingat ya penulisannya dari bawah ke atas untuk Y, dari kalau untuk A untuk X dari kiri ke kanan gitu ya. Mie, bakso dan siomay. Nah, Ani kita hubungkan ke mie gitu ya. Nah, gitu. Kemudian Ani kita hubungkan ke bakso gitu ya. Kemudian Ani kita hubungkan ke siomay. Nah, Ina juga kita hubungkan ke mana ini? Oh, suka semuanya ternyata ya. Biar ada bedanya kita hapus 1 ya. Kita hapus 1 gitu. Ina sukanya mie gitu ya. Kemudian Ina sukanya bakso. Ini dia. Ina bakso. Nah, ini cara menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Kemudian ada satu lagi, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan. Awas ada lambang himpunan ya, berarti kita pakai kurung kurawal. Kita tinggal menuliskan aja contoh Ani gitu, koma Mi gitu ya. Kemudian Ani, koma bakso gitu ya. Kemudian Ani, koma siomay. Kemudian Ina gitu ya, koma Mi gitu ya. Kemudian satu lagi Ina, koma bakso. Nah, ini cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Kalau bisa ininya ditulis nama asli ya. Karena biar cepat, tempatnya sedikit, maka Bapak singkat gitu ya. Cukup jelas ya? Nah, itu adalah contoh dari relasi gitu ya. Nah, itu tadi yang namanya relasi. Sekarang mari kita bedakan apa itu relasi dan nanti kita bakalan tahu apa itu fungsi. Oke,
Bapak sudah hapus yang tadi. Bapak bikin dua himpunan baru. Ini himpunan A, ini himpunan B. Bapak gunakan dengan cara diagram panah saja biar lebih simple. Oke. Bapak misalkan punya dua himpunan, cuma anggotanya Bapak ubah. Anggotanya himpunan A ada 3, anggota B himpunannya ada 3 aja boleh deh. 3. Himpunan A anggotanya A kecil, B kecil, dan C kecil. B anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, kita pasangkan anggota A ke B. Nah, seperti itu. Bebas saja. Nah, bebas saja. Nah, ini namanya relasi. Ya. Sedangkan yang ini himpunan A, himpunan B. Oke. Bapak punya 3 anggota. Ya, yang A anggotanya 3, yang B juga 3, A kecil, B kecil, C kecil, 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik. Oke. 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 Ini relasi, ini fungsi. Bedakan. Oke. Bapak bikin lagi ya, biar kalian lebih jelas. Nah, Bapak punya 2 himpunan lagi. Sama anggotanya A, B, C, 1, 2, 3. Kita pasangkan. Nah. Ini relasi. Sedangkan yang ini adalah fungsi. Oke, pahami ya. Oke, Bapak simpulkan nih. Ya. Kalau relasi, itu anggota himpunan A yang kita sebut dengan domain dan anggota himpunan B yang kita sebut kodomain, dipasangkannya bebas, tidak punya aturan khusus, ya. Jadi yang penting ada pasangan. Nah, A dipasangkan ke B-nya, dia punya pasangannya 2, kayak A ini ya, pasangannya 1 dan 2, kayak C pasangannya 2 dan 3, bebas. Ini malah B pasangannya 1, 2, 3 dan C-nya tidak punya pasangan, dia jomblo dia. Nah, dia tetap relasi, tapi beda dengan fungsi. Kalau fungsi itu punya aturan khusus, makanya fungsi itu kita sebutnya dengan relasi khusus. Apa khususnya? Apa aturan khususnya? Yang pertama, anggota himpunan A pada fungsi ya, ini ya. Anggota himpunan A atau yang kita sebut dengan domain itu harus punya pasangan ke anggota B. Jadi yang A nggak boleh tuh yang jomblo, nggak boleh, harus punya pasangan dia. Nah, itu itu aturan yang pertama. Aturan yang keduanya, himpunan A pasangannya cuma 1 di anggota himpunan B. Ya, jadi anggota domain itu harus punya pasangan dan pasangannya cuma 1 terhadap kodomain. Kalau kodomainnya punya pasangannya 2, kedomain boleh, bebas, ya. Jadi kalau yang A harus punya pasangan dan pasangannya cuma 1. Sedangkan yang B mau dia jomblo, mau dia pasangannya 2, itu nggak masalah. Yang penting adalah A-nya harus punya pasangan. Ya, gitu ya. Jelas ya? Jadi bagaimana kalau misalkan yang C ini tidak punya pasangan? Nah, ini bukan fungsi larinya, tapi ini adalah relasi. Cukup jelas ya? Nah, karena dia punya pasangan maka ini jadi fungsi. Pak, bagaimana kalau misalkan kodomainnya dia jomblonya banyak, misalkan ini. Nah, gitu ya. Yang A dia punya pasangannya cuma 1. Ini bad boy rupanya, ini pasangannya punya 3. Nah, ini juga tetap termasuk anggota, ini juga termasuk fungsi, karena yang penting adalah dia punya pasangan dan pasangannya cuma 1 gitu. Kalau dia bodoh amat
punya pasangan juga boleh, nggak punya pasangan juga boleh. Ya, pasangannya 1, 2, 3 juga boleh. Nah, itu perbedaan antara relasi dan fungsi. Oke, paham ya? Nah, selain relasi dan fungsi, ada lagi satu namanya korespondensi. Satu. Nah, apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Sebelum ke korespondensi satu-satu, pastikan kamu bisa membedakan mana itu relasi, mana itu fungsi. Ya, cirinya kalau relasi punya pasangannya bebas dan tidak punya aturan khusus, yang penting ada pasangan. Ya, yang penting domain punya rank di kodomain, punya pasangan di kodomain. Sedangkan fungsi itu domainnya harus punya pasangan dan pasangannya cuma satu terhadap kodomain. Nah, bagaimana kalau korespondensi satu-satu? Bapak punya 2 himpunan juga. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, anggotanya sama, 3. Ini A kecil, B kecil, C kecil. Kemudian ini anggotanya 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Nah, perhatikan untuk korespondensi satu-satu. Yang A dia pasangannya ke 1, misal. Yang B pasangannya kedua, boleh? Boleh. Ketiga boleh? Boleh. Jelas ya? Nah, kalau yang C ini pasangannya ke 1 lagi, itu dia larinya fungsi. Tapi kalau C ini pasangannya kedua, nah ini namanya korespondensi satu-satu. Tapi jika misalkan yang C larinya ketiga, itu juga bukan korespondensi satu-satu, tapi fungsi. Oke, bedakan relasi, fungsi, korespondensi satu-satu. Tentu tadi relasi dan fungsi sudah cukup jelas ya. Sekarang korespondensi. Apa sih bedanya korespondensi dengan fungsi? Nah, kalau tadi fungsi, domainnya harus punya pasangan 1. Harus ya, harus. Nggak ada yang jomblo. Harus, pokoknya wajib. Dia punya pasangannya 1 ke anggota himpunan B atau kodomain. Tapi kalau yang kodomainnya, yang ini fungsi, itu dia punya pasangan lebih, boleh. Nggak punya pasangan juga boleh. Nah, berbeda dengan korespondensi. Selain domainnya yang harus punya pasangan 1 aja, ya, di kodomain juga harus punya pasangannya 1 di domain. Cukup jelas ya? Jadi ceritanya nih, kalau korespondensi itu adalah tipikal yang saling setia. Nah, itu dia ya. Bisa membedakan mana relasi, mana fungsi, mana korespondensi satu-satu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada, boleh tuliskan di kolom komentar atau di grup mata pelajaran kita juga boleh. Oke, tadi kalian harusnya sudah paham dan bisa membedakan mana itu relasi, mana itu fungsi, mana itu korespondensi satu-satu. Sekarang kita fokuskan ke pembahasan mengenai fungsi. Fungsi. Atau bisa juga biasanya kita sebut dengan pemetaan. Nah, kita buat lagi diagram panah seperti yang tadi, Bapak ulang. Oke, ini 2 buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Oh my god, himpunan A-nya kecil bingit. Kita ubah. Oke, himpunan A dan himpunan B. Anggotanya masih sama, ini A kecil, B kecil, dan C kecil. Ini cukup 2 aja ya, 1 dan 2. Oke, nah ini adalah contoh fungsi. Contoh fungsi. Nah, ini fungsi ya. Oke, jika ini fungsi, yang pertama kita harus pelajari adalah notasi fungsi. Nah, notasi fungsi itu dilambangkan dengan huruf F kecil. Tapi nanti di SMA kalian akan ketemu loh fungsi yang difungsikan. Jadi dari sini dipasangkan, terus dari sini dipasangkan lagi. Nanti di SMA ketemu. Jadi ada 3 himpunan dipasangkan. Nah,
biasanya ini fungsinya F. Nah, kalau dari sini ke sini gitu ya, dipasangkan lagi, ini fungsinya G kecil. Ya, nanti kalian belajar di SMA. Makanya khawatir kesulitan di SMA, kalian harus bisa memahami ini di SMP dulu, gitu ya. Jadi belajar itu bertahap. Jadi harus paham di SMP-nya dulu, nanti di SMA-nya ada yang lebih sulit. Kalau kalian di SMP-nya tidak betul-betul belajarnya, SMA-nya akan lebih sulit gitu ya. Nah, notasi fungsi biasanya dilambangkan dengan huruf F kecil. Nah, notasinya seperti ini. F titik 2, F titik 2, A ini adalah maksudnya adalah himpunan A. Kemudian B. Nah, B ini adalah himpunan B. Nah, ini dibacanya fungsi F memetakan. Karena ini bahasanya pemetaan ya. Jadi memetakan. Fungsi F memetakan A ke B. Ulang. Fungsi F memetakan A ke B. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai notasi fungsi. Bahwa F memetakan A ke B ya. Yang perlu diingat bukan A dan B-nya, tapi adalah domain dan kodomain. Jadi F ini memetakan domain ke kodomain. Misal ya, Bapak punya notasi fungsi, bentuknya adalah F memetakan X ke X plus 2. Nah, maka X ini itu adalah A. Ingat, A itu adalah domain. Sedangkan X plus 2 itu adalah B. Maka X plus 2 itu adalah kodomain. Karena tadi dijelaskan bahwa B itu adalah kodomain. Paham ya? Jika dalam soal ada notasi fungsi seperti ini, F memetakan X ke X plus 2, maka harus kalian pahami bahwa X ini adalah domain dan X plus 2 ini adalah kodomain. Nah, dari notasi fungsi ini kita bisa menentukan rumus fungsi. Nah, untuk mencari rumus fungsi, untuk membuat rumus fungsi itu sangat mudah. Dari notasi fungsi ini kita tinggal mengubah F dalam kurung X sama dengan X plus 2. Itu saja ya. Jadi dari notasi fungsi ini kita ubah menjadi rumus fungsinya F X sama dengan X plus 2. X plus 2 itu dari sini tergantung notasi fungsinya. Kalau notasi fungsinya misalkan 2X min 1, maka ini pun 2X min 1. Cukup jelas ya. Nah, paham ya? Dari rumus fungsi ini kita bisa mencari nilai fungsi. Contoh, Bapak contohkan sebuah nilai fungsi ya. Diketahui domain, ingat ya, domain itu berarti nilai A atau nilai X ya. Atau kadang juga ada yang di soal itu sebuah titik atau diketahui sebuah titik. Nah, itu domain itu ya. Tapi dalam fungsi saja. Kalau dalam hal yang lain itu beda lagi. Untuk yang titik. Nah, misalkan domainnya Bapak punya 1, 2, 3. Ingat, domain ini itu adalah nilai X. Kenapa nilai X? Karena di sininya fx. Jelas ya? Pokoknya ini domain. Maka 1, 2, 3 itu adalah nilai X. Maka X-nya adalah 1, 2, 3. Paham ya? Domain adalah X. X-nya adalah 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3 ini adalah X. Dan 1, 2, 3 ini adalah domain. Bingung? Ya, ulang-ulang lagi aja videonya biar kamu paham. Nah, jika diketahui domainnya ini, kemudian kita bisa mencari nilai fungsi. Nah, bagaimana untuk mencari nilai fungsi? Nilai fungsi itu didapat jika kita sudah mengetahui rumus fungsinya. Contoh, kita tahu rumus fungsinya adalah fx sama dengan x plus 2. Sekarang, untuk nilai fungsi untuk x sama dengan 1.
1 dari mana? Dari domain. Jelas ya? Oke, maka kita masukkan ke sini. F, X-nya berapa? 1. Jelas ya? Nah, sama dengan X-nya juga 1. Ditambah 2. Maka F1 itu sama dengan 3. Dari 1 tambah 2. Nah, F1 ini itu adalah Fx. Ya, Fx 3 ini itu adalah rank atau hasil, atau ada yang nyebut bayangan, atau hasil pemetaan, atau nilai Y. Nah, itu adalah 3. Jadi 3 ini disebutnya macam-macam. Ada disebut nilai Fx, ada disebut rank, ada disebut hasil, ada disebut bayangan, ada disebut hasil pemetaan, ada yang disebut nilai Y gitu ya. Nah, dari sini kita bisa membuat titik koordinat juga. Titik koordinat itu apa? X, Y. X-nya yang mana? X-nya adalah 1. Y-nya adalah 3. Maka ini hasilnya adalah 1,3. Ini jika diminta titik koordinat. Jelas ya? Kalau ditanya hasil, cukup jawab 3. Atau bayangannya 3. Atau ranknya 3. Atau nilai Y-nya 3. Berapa titik koordinatnya? 1,3. Berapa nilai X-nya? 1. Berapa nilai Fx-nya? 3. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kita coba lagi untuk X sama dengan 2. Nilai X sama dengan 2. Kita masukkan lagi ke rumus fungsi Fx sama dengan X plus 2. Oke ya. F, X-nya 2. Gitu ya. Sama dengan X-nya 2 ditambah 2. Maka F2 itu sama dengan 4. Oke. Pak, apakah ini sudah pasti X? Belum tentu. Ada juga X, ada huruf-huruf yang lain. Ini tidak mesti Fx memetakan X plus 2. Ada juga Fa memetakan atau memetakan ke A plus 2. Maka rumus fungsinya Fa sama dengan A plus 2. Pak, kalau ininya Fm, maka ini Fm sama dengan M plus 2. Dan ini tidak mesti X plus 2 atau M plus 2. Tergantung nanti notasi fungsinya bentuknya seperti apa. Jelas ya. Nanti Bapak berikan beberapa contoh biar kamunya nggak terlalu bingung. Oke. Sudah? Nilai X-nya 2, nilai Y-nya 4. Kalau diminta titik koordinat maka ini 2,4. Cukup jelas ya? Nah, 2 ini adalah X ya, atau domain, sedangkan 4 ini bisa disebut rank, hasil, bayangan, atau nilai Y gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang untuk X sama dengan 3. Maka Fx sama dengan X plus 2. Kenapa Pak selalu rumus fungsinya adalah Fx X plus 2? Karena di sininya diketahui rumus fungsinya adalah Fx sama dengan X plus 2. Kalau rumus fungsinya berbeda, maka ini pun berbeda gitu ya. Fx, F-nya, X-nya adalah 3. Kemudian 3 ditambah 2. Maka F3 itu sama dengan 5. Maka titiknya adalah 3,5. Kenapa sih Pak harus diketahui titiknya? Karena nanti kita belajar, ingat tadi fungsi itu bagian dari relasi. Sedangkan menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua dengan koordinat kartesius atau bidang kartesius. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini penting gitu ya, karena untuk menyatakan domain kodomain atau nilai ranknya. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu domainnya 1, 2, 3. Kemudian kita hitung nilai fungsinya, maka menjadi ranknya adalah 3,4,5. Ingat, rank ini nilai ya Nong ya. Nilai fungsi ya. Rank ini disebut juga nilai fungsi, atau nilai fungsi itu disebut rank ya. Dari sini kita bisa mendapatkan titik 1,3 tadi itu ya. Kemudian 2,4 dan 3,5. Nah, dari sini kita bisa menyatakan himpunan, menyatakan
fungsi. Yang pertama dengan cara diagram panah. Ya, jika ini A, ini B, maka anggota A-nya ada 3 kan ya? 1, 2, 3. Dan ininya ada 3 juga. 3, 4, 5. Maka kita hubungkan. Set, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, maka ini timbulnya seperti korespondensi satu-satu. Kebetulan ini ya. Ada juga yang nantinya jadi fungsi atau yang lainnya. Kemudian dengan cara apa ini? Diagram kartesius ya. Nah, ini nilai A-nya atau nilai X-nya ya. Ini nilai Y-nya gitu ya. Ini A ini bisa disebut X, B-nya bisa disebut Y. Pak, ini boleh A? Boleh. Yang ini boleh B? Boleh. Nggak masalah ya. Biar kamu nggak bingung, jadi kita tulis dua-duanya ya. Nilai X-nya tadi itu 1, 2, 3. Awas penulisannya. Diingat-ingat nilai Y-nya 3, 4, 5. Jadi ini 3, ini 4, ini 5. Harusnya berurutan ya. Sebentar. Nah, ini diagram kartesius. Ini nilai X atau nilai A, sedangkan ini nilai Y atau nilai B. Nah, di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3 dari nilai A ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita hubungkan 1 ke 3 gitu ya. Ini titik koordinatnya. Kemudian 2 ke 4. Maaf. Oh, ini 1 dan 1 ke 3 gitu ya. Kemudian 2 ke 4. Nah ya. Kemudian ini apa ini? 3 ke 5 ya. Nah, ada titik-titik ini kan ya. Kalau kita hubungkan set gitu ya. Nah, ini namanya grafik fungsi. Nah, gitu ya. Jadi titik-titik ini kalau kita hubungkan namanya grafik fungsi. Grafik fungsi nilainya apa? Grafik fungsi dari nilai Y sama dengan Y, ini Y ya. Ingat ya, fx itu Y ya. Y sama dengan X plus 2. Atau boleh Y-nya diganti jadi Fx. Cukup jelas ya? Nah, ini korelasinya seperti ini gitu ya. Jadi kalian harus pahami notasi fungsi bentuknya seperti apa, rumus fungsi bentuknya apa, nilai fungsi bentuknya seperti apa. Kalau untuk mencari nilai fungsi pasti ada domain gitu ya, pasti ada nilai X gitu ya. Kemudian dari setelah dapat nilai fungsi, kamu bisa menyatakan fungsinya dengan cara 3 tadi ya, dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan satu lagi himpunan pasangan berurutan. Bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Tinggal ini aja kita tulis ya. 1,3 gitu. 2,4 atau dari titik sini 1,3, 2,4 dan 4,5. Seperti itu gitu ya. Nah, ini namanya fungsi seperti itu. Nanti kita coba buat beberapa soal. Kalian siapkan LKS-nya ya. Nanti kita cari soalnya dari LKS yang sudah disediakan di sekolah. Oke, kalian ambil LKS dari sekolah ya. Ini LKS kelas 8. Kalian buka halaman 31. Di situ ada contoh soal, nanti Bapak tampilkan di layar contoh soalnya. Oke, diketahui bahwa fx sama dengan 5 min 2x. Hitunglah F1 dan B F min 3 C bayangan 5. Kemudian D nilai A sehingga
FA sama dengan min 5. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama F1. Ingat 1 ini adalah X. X itu adalah domain. Kita jawab dulu ya. Rumus fungsinya sudah diketahui. Ini rumus fungsinya bahwa F X sama dengan 5 dikurangi 2X. Untuk nilai A berarti Fx. F1. Tuh lihat. Satunya adalah X. Sama dengan 5 dikurangi 2. X-nya berapa? 1 ya. 2X itu artinya 2 dikali X. Maka untuk nilai F1 itu sama dengan 5 dikurangi 2 kali 1, 2. Sama dengan 3. Maka F1 itu adalah 3. Jelas ya? F yang B. F min 3 ya. Kita rumus fungsinya sudah jelas. Bahwa Fx sama dengan 5 min 2x. X-nya min 3 tuh ya. Sama dengan 5 dikurangi 2. X-nya adalah min 3. Awas ya, ini perkalian. Jika ada 2x maka artinya 2 dikali x. F min 3 sama dengan 5. Oke, ini dikali ya. Min kali min plus 2 kali 3 6 ya. Jadi F min 3 itu sama dengan 5 tambah 6 11 gitu ya. Nah, maka nilainya adalah ini gitu ya. Sudah? Paham ya? Kemudian yang C, bayangan 5. Ingat, berarti yang ditanyakan bayangan. Kalau bayangan berarti nilai. Sebetulnya sama kayak ini gitu ya. Sama kayak ini. Ini 11 ini adalah bayangan. 3 ini adalah bayangan ya. Sama yang tadi Bapak jelaskan di depan ya. Nah, bayangan 5 berarti bayangan dari 5 itu berapa? Gitu bahasanya ya. Ya, paham ya? Kita tuliskan lagi. Fx sama dengan 5 min 2x. Maka F5 sama dengan 5 dikurangi 2 dikali 5. Maka F5 sama dengan 5 min 2 kali 5 itu min 10. Maka F5 itu bayangannya min 5. Sebetulnya sama, tadi Bapak sudah katakan bahwa hasil itu disebut dengan rank atau disebut dengan bayangan atau disebut dengan Fx atau bisa disebut dengan Y dan seterusnya. Paham ya? Sekarang kita kerjakan yang nilai D. D, nilai A. Sehingga FA sama dengan min 5. Perhatikan, min 5 itu adalah bayangan. Jelas ya? Maka kita tuliskan rumusnya dulu, rumus fungsinya. Fx sama dengan 5 min 2x. FA. FA sama dengan min 5. Oke, pahami. Jadi min 5 itu adalah bayangan kan? Min 5 itu adalah Fx. Jelas ya? Min 5 itu adalah Y. Maka di sini dikatakan X-nya adalah A. Maka kita bisa tuliskan Fx-nya A. Sama dengan 5 dikurangi 2A. Gitu ya. Nah, sedangkan FA itu min 5. Maka di sini tulis min 5. Gitu ya. Sama dengan 5 dikurangi 2A. Jelas ya? Nah, dari sini kita dapat ya 5 ini pindah ruas ya ke sini ya. Jadi min 5 tadinya plus jadi min 5 sama dengan min 2A. Min 5 itu min 10 sama dengan min 2A. Maka A sama dengan min 10 per min 2 sama dengan A-nya adalah 5. Nah, ini harus paham karena ini pelajaran kelas 7 ya, tentang persamaan linear satu variabel. Kalau kalian kelas 7-nya belajarnya kurang paham, ya ini akan terasa lebih sulit dan harus buka lagi bukunya kelas 7-nya. Cukup jelas ya? Nah, ini soal nomor berapa tadi itu? Contoh soal halaman 31. Ini halaman 31 LKS yang ada di sekolah ya. LKS-nya, nama LKS-nya adalah intensif ya, intensif. Paham ya? Oke. Sekarang kalian buka lagi LKS-nya halaman 33 ya.
kegiatan kompetensi. Oke, kita bahas beberapa soal nanti itu sebagai bahan belajar kamu ya. Pahami. Kalau kalian belum paham nonton video ini, kalian boleh bertanya di grup WA. Oke? Atau kalian juga bisa baca-baca dari sumber yang lain seperti buku yang sudah dibagikan oleh sekolah. Oke. Nah, Bapak akan tampilkan aja di layar. Jadi tidak Bapak tulis ya, soalnya di papan tulis. Oke. Yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan ax plus 1. Jika f3 sama dengan 7, tentukan fx dan f1. Oke, kita tulis dulu rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax plus 1. Nah, f3 sama dengan 7. Sama seperti tadi bayangan ya. Maka F3 itu sama dengan AX. X-nya berapa? 3 ya. Ditambah 1. Maka dari sini F3-nya adalah 7 kan ya. Sama dengan A kali 3, 3A plus 1 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh 3A, 1 pindahkan ruasnya, 7 tadinya plus jadi min ya. Nah, 1. 7 kurangi 1 sama dengan 6, sama dengan 3A. Maka A sama dengan 6 dibagi 3 ya. A-nya berapa jadi? 2 gitu ya. Jadi A-nya adalah 2. Maka Fx. Nah, Fx-nya berapa? Tadi kan sudah ada ya. Fx sama dengan AX plus 1. Fx sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 2 ya. 2x plus 1 ya. Jadi Fx-nya ini tadi yang A ya. Nah, Fx-nya adalah 2x plus 1. Kemudian F1. F1. Nah, kita tuliskan lagi rumus fungsinya. AX plus 1 gitu ya. F1 sama dengan AX plus 1. Maka F1 sama dengan A. A-nya berapa? A-nya 2 ya. X-nya adalah ini kan ya. 1 plus 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1. Maka F1 itu sama dengan 3. Paham ya? Gitu ya. Diulang ya. Jadi kita diketahui Fx-nya sama dengan AX plus 1. Kemudian F3-nya sama dengan 7. Ini yang diketahui loh ya. Kemudian maka kita bisa peroleh F3. Ingat 3 ini berarti X kan ya. Dari sini kita tuliskan F3 sama dengan A3. Tuh ya. F3 sama dengan A3 plus 1. A3 plus 1. Karena nilai X-nya adalah 3. Sedangkan F3-nya adalah 7. F3-nya adalah 7 gitu ya. Maka A kali 3, 3A plus 1. Sehingga didapat 7 dikurangi 1 pindah ruasnya A-nya 2. Nah, ini nanti hasilnya. Cukup jelas ya? Oke, sekarang perhatikan nomor 5. Fungsi F dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan AX plus B ya. F min 1 sama dengan 3. F min 1 sama dengan 3. Dan F min 2 sama dengan 8. Oke, perhatikan baik-baik dulu ya. Jika ada dua nilai seperti ini, maka kita harus masukkan satu persatu ke dalam rumus fungsinya ya. Contoh, untuk F min 1 sama dengan 3 ya. Kita masukkan rumus fungsinya. Fx sama dengan AX plus B. Oke, untuk F min 1 maka di sini F min 1 gitu ya, sama dengan A, X-nya berapa? Min 1 benar, tambah B ya. F min 1-nya berapa? 3 ya. 3 sama dengan A kali min 1-nya min 1A, atau bisa disebut juga min A plus
B. Nah, ini dapat satu persamaan. Nah, sekarang untuk F min 2 sama dengan 8. Caranya sama. Fx sama dengan AX plus B. F min 2 sama dengan A. X-nya berapa? Ya, min 2 gitu ya. Ditambah B gitu ya. Nah, F min 2-nya 8 sama dengan A dikali min 2, min 2A plus B. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, gitu ya. Nah, dari dua persamaan ini baru kita nanti mencari nilai A dan nilai B. Bagaimana caranya? Kita bisa pergunakan cara eliminasi substitusi, ya. Nah, nanti mudah-mudahan kalian paham ya. Oke. Pertama kita tuliskan ulang. 3 sama dengan min A plus B gitu ya. Kemudian yang satunya 8 sama dengan min 2A plus B. Oke. Nah, pahami baik-baik ya. Dari dua persamaan ini ada yang namanya koefisien. Ini koefisiennya min 2, ini koefisiennya min 1 ya. Sedangkan B dan A itu adalah variabel. 3 dan 8 itu adalah konstanta. Nah, cara yang pertama adalah pastikan dari dua persamaan ini salah satu variabelnya berkoefisien sama. Contoh, ini sama-sama A ya. Nah, koefisiennya lihat, kalau ini koefisiennya 1, kalau ini min 2, berarti ini tidak sama. Tapi untungnya ini sama-sama B ya, koefisiennya 1, koefisiennya 1. Ingat, di kelas 7 kalau nggak ada koefisiennya artinya 1 ya, bukan 0. Gitu. Ingat-ingat belajarnya. Pak, bagaimana kalau misal, ini hanya misalkan ya, 3 sama dengan min A plus 2B, 8 sama dengan min 2A plus B gitu ya. A-nya tidak ada yang sama koefisiennya, B-nya juga tidak ada yang sama koefisiennya. Maka ini harus kita modifikasi ya. Nah, B-nya kita kalikan 2. Tujuannya apa? Biar nanti, aduh, nulisnya di mana ini? Nulisnya di mana ini? Nah, ini Bapak hapus ya. Bapak hapus. Kita tulis ulang di sini. 3 sama dengan min A plus 2B. 8 sama dengan min 2A plus B. Nah, kita kalikan 2 tujuannya apa? Biar nanti yang ini kalikan 1 ya. Biar nanti 2B kali 1 sama dengan 2B gitu ya. Sedangkan ini B kali 2 sama dengan 2B. Nah, sama-sama 2B gitu ya. Tapi ini harus dikalikan juga. 3 gitu ya. 1 kali 3 sama dengan 1 kali min A gitu ya. Duh, kecil-kecil banget. Plus gitu ya. Ini 2 kali 8, 16 sama dengan 2 kali min 2, min 4 gitu ya, min A 4 plus gitu ya. Pokoknya ininya sama-sama 2B nantinya. Tujuannya apa sih? Biar sama koefisiennya ya. Kita lihat di sini. Itu tadi kalau variabelnya tidak ada yang sama ya koefisiennya. Kebetulan ini ada yang sama gitu ya. Nah, kalau ada yang sama kan enak ya. B biar hilang kita apakan? Kita kurangi ya. Jadi B dikurangi B sama dengan habis gitu ya, 0 gitu ya. Nah, awas jangan salah, kalau misalkan di sininya plus B, kemudian di sininya min B, kita nggak dikurangi ini. Kenapa nggak dikurangi? Karena nanti jadinya B gitu ya, dikurangi min B. Lah, jadinya plus B, jadinya 2B. Malah semakin banyak. Makanya kalau misalkan ininya plus, ininya min, maka ini harusnya plus. Tujuannya apa? Biar nanti ini B ditambah min B. Nah, plus kali min, B kurangi B sama dengan 0 gitu ya. Paham ya? Gitu. Ini pun kenapa dikurangi? Karena ini sama-sama plus. Nanti balik lagi ini min, ini plus juga ya. Sesuaikan aja kira-kira biar habis ininya ditambah atau dikurang gitu ya. Kemudian ini min A dikurangi min 2A. Bapak tuliskan di sini ya.
min A dikurangi min 2A. Nah, ini kan plus tuh ya. Jadinya ini min A, ini 2A gitu ya. Min A plus 2A sama dengan, ini kan min 1 ya. 1 ditambah 2 hasilnya 1. Jadi 1A atau A. Maka ini sama dengan A gitu ya. Paham ya? Nah, tambah 0. Nah, ini 3 dikurangi 8. 3 dikurangi 8, 3 kurangi 8. Ini jangan sampai tidak tahu nih, kelas 7. Negatif 5. Maka untuk nilai A-nya adalah min 5. Paham ya? Nah, sekarang ini kan A-nya sudah dapat. Berarti kita harus mencari nilai B gitu ya. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa masukkan nilai A-nya. Contoh, 3 sama dengan min A plus B. 3 sama dengan min A-nya adalah min 5. Awas, min ini dari persamaan. Sedangkan A-nya min 5, maka kita tanda kurung gitu ya. Plus 5B gitu ya. Nah, sama dengan 3 sama dengan min kali min plus ya. 5 plus B. Paham ya? B sama dengan 3, 5-nya dikurang, pindah ruas jadinya min 5. Maka ini hasilnya min 2 sama dengan B. Maka nilai A-nya adalah min 5, nilai B-nya adalah min 2. Ini yang perlu diingat-ingat hasilnya. Jelas ya? Ini belum jawaban ya, karena pertanyaannya bukan ini gitu ya. Tapi kalau kita yang di soalnya diketahui seperti ini, maka kita wajib mencari nilai A dan nilai B gitu ya. Dapat dong nilai A sama dengan min 5, nilai B sama dengan min 2 gitu ya. Dari sini kita bisa tuliskan bahwa fx tuh, fx A, A-nya adalah min 5, X ditambah B. Nah, ditambah B-nya kan min 2 gitu ya. Maka fx sama dengan min 5x plus kali min 2 gitu ya. Sampai sini ya. Jadi yang ini diterapkan ke rumus fungsinya. Hasilnya rumus fungsi yang baru gitu ya. Nah, rumus fungsi yang baru inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya adalah nilai A dan B. Oh, udah tadi ya. Nomor 5A gitu ya. Nilai A-nya, nilai A tadi berapa? Nilai A-nya adalah min 5 gitu ya. Nilai B-nya adalah min 2. Dapat 1 ya. Kemudian yang B, 5B, bentuk fungsi f. Nah, ini fungsi barunya. Fx sama dengan min 5x min 2 gitu ya. Bayangan 5 oleh fungsi f. Nah, bayangan 5 berarti f5 sama dengan min 5x min 2. F 5 sama dengan min 5, x-nya 5 ya. Dikurangi 2, maka f 5 sama dengan min 5 kali 5 min 25 dikurangi 2. Maka F5 sama dengan min 27. Cukup paham ya? Itu saja contoh soalnya yang kita bahas. Mudah-mudahan kalian memahami. Sekali lagi, kalau tidak paham boleh komentar di YouTube, boleh bertanya di grup WA, boleh ya. Oke, paham ya? Ini yang kita bahas hari ini. Jangan lupa ya, soal nanti di akhir video dikerjakan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku
ku nantikan